Ya, di video kali ini kita akan membahas mekanisme dari fosforilasi oksidatif. Ya, jadi perhatikanlah bahwa di sini ada gambar. Nah, ini adalah membran dalam mitokondria. Ini adalah matriksnya, ya. Ini adalah matriksnya, dan ini adalah ruang intermembran. Nah, mekanisme yang pertama adalah, nah di sini ada NADH yang dihasilkan pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, ya, akan melepaskan elektron. Nah, jadi elektronnya akan dilepaskan. Ya. Nah, kemudian H+ juga akan dilepaskan, sehingga H+ ini terlepas juga, sehingga terbentuklah senyawa NAD+. Nah, nanti NAD+ ini akan kembali ke siklus reaksi, ya, ke siklus glikolisis, dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs. Nah, elektron yang dari NADH ini itu akan ditransfer ke FMN. Nah, di sini ada kompleks protein yang disebut dengan FMN, flavin mononukleotid. Nah, kemudian ke sini juga ada, nah ini ya, di bawah yang ada gambar di sini, ada ke protein besi sulfur. Nah, selain itu ada FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs, ya. Dia juga akan melepaskan elektronnya, ya, 2 elektron akan dilepaskan. Nah, sehingga menjadi FAD+, dan FAD+ akan masuk kembali ke siklus Krebs. Nah, elektron dari FADH2 ini akan ditransfer ke FES atau protein besi sulfur yang ada di sini. Nah, kemudian dari FES ditransfer secara berturut-turut ke ini, ke Ki. Ini adalah Ki atau disebut dengan ubiquinon. Nah, elektron dari Ki atau ubiquinon ini akan ditransfer ke sitokrom. Nah, secara berturut-turut akan ditransfer ke sitokrom B, kemudian sitokrom C, kemudian sitokrom A, ya, sampai ke sitokrom A3. Nah, sitokrom ini mempunyai gugus heme dengan 4 cincin organik yang mengelilingi atom besi tunggal. Nah, tahap terakhir dari sitokrom A3 ini adalah mentransfer elektronnya ke siapa? Ke oksigen. Nah, sehingga setiap setengah oksigen itu akan menangkap 2H+, maka terbentuklah H2O. Nah, setiap pemindahan elektron yang dilepaskan ini, ya, nah, setiap akan dilepaskan energi. Nah, jadi setiap perpindahan elektron akan dilepaskan energi yang digunakan oleh ADP untuk mengikat PI. Nah, ini sehingga terbentuklah ATP. Jadi kita lihat ini setiap senyawa H+ yang dilepaskan itu nanti akan dibawa ke dipompa menuju ke ruang intermembran. Nah, nanti karena di sini terjadi perbedaan, ya, gradien H+-nya, maka di sini nanti ATP sintase akan memompa senyawa atau molekul H ini, ya, melalui ATP sintase. Nah, energi inilah yang akan memacu si fosfor ini bisa berikatan dengan ADP sehingga terbentuklah ATP. Nah, jadi dalam membentukkan ATP ini, ya, itu kan diperlukan ATP sintase. Nah, enzim ini bekerja seperti pompa ion, gitu kan. Sumber daya ATP sintase berasal dari ini, perbedaan konsentrasi H pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria, gitu. Jadi ini senyawanya H+ di intermembran dengan H+ yang ada di matriks itu kan berbeda gradiennya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya perpindahan dan pemompaan dari bagian intermembran ke bagian matriks, gitu kan. Nah, dari reaksi ini, ya, satu molekul NADH ini nanti akan menghasilkan energi sebesar 3 ATP, sedangkan FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, itu, ya. Nah, itu adalah reaksi pada fosforilasi oksidatif. Nah, sekarang kita lihat jadi bagaimana nih hasil akhirnya. Nah, jadi kesimpulan pada proses respirasi aerob, kalau kita perhatikan di sini ada 4 tahap, ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, ya. Nah, di sini tempatnya di sitoplasma atau di sitosol, substratnya glukosa, hasilnya adalah asam pirufat, ATP, dan 2 NADH. Sedangkan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, ada di matriks mitokondria, substratnya adalah 2 asam pirufat,
dihasilkan 2 asetil A, 2 asetil CoA, NADH dan 2 CO2. Sedangkan yang ketiga pada siklus Krebs, tempatnya di matriks mitokondria juga, substratnya 2 asetil CoA, hasilnya adalah 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH2 ya, dan 4 CO2. Ya. Nah, kemudian transport elektron yang keempat, nah itu dari kristal mitokondria, maka didapatkanlah 34 ATP. Nah, kita lihat di sini 24 ATP dari transport elektron ya. Kita jumlahkan dengan 2 ATP dari siklus Krebs dan 2 ATP dari glikolisis. Maka totalnya adalah berapa? 38 ATP. Nah, inilah ATP akhir yang dihasilkan dari satu rangkai glukosa ya, satu molekul glukosa akan menghasilkan 38